Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Nah teman-teman, di video kali ini aku membuat pai susu mini yang ekonomis, yang bahannya mudah didapat dan juga murah. Dan yang terpenting, cocok banget loh buat ide jualan kalian. Walaupun murah atau ekonomis, tapi rasanya juga nggak kalah enak loh. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Nah, di sini untuk bahan kulitnya, aku menggunakan 200 gram margarin dingin dari kulkas, 300 gram tepung terigu, 20 gram susu bubuk, 2 sendok makan gula halus, dan 1 butir kuning telur. Nah, kemudian untuk bahan isiannya, aku menggunakan 6 butir kuning telur dan 2 butir putih telur, 1 kaleng susu kental manis, terserah kalian mau merek apa aja, dan 400 ml air matang. Nanti airnya aku takar dengan menggunakan kaleng kental manis. Selanjutnya 2 sendok makan tepung maizena, dan beri sedikit vanilla butter. Kalau kalian tidak punya vanilla butter, bisa pakai vanilla bubuk. Nah, untuk langkah awalnya di sini kita buat kulit pai susunya dulu. Kita campur kuning telur, susu bubuk, gula halus, dan margarin dingin. Di sini aku uleni dengan menggunakan tangan. Menurut aku itu lebih gampang ya teman-teman untuk mencampur semua bahannya. Nah, kalau adonannya udah merata seperti ini, kemudian masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu sambil kita uleni. Nah, di sini kalian harus lihat jika tepung yang kalian masukkan itu sudah habis, tetapi adonannya masih lembek dan masih melekat di telapak tangan, berarti kalian harus ambil sedikit adonan lagi, kurang lebih 50 gram. Kalian masukkan sedikit demi sedikit lagi sambil kalian uleni. Nah, jika didapat adonan sudah tidak menempel di tangan, berarti adonannya sudah pas dan kalian harus menghentikan memasukkan tepung terigu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini adonan kulit pai yang udah pas dan tidak menempel di tangan. Selanjutnya kita sisihkan sebentar adonan kulit. Langkah selanjutnya, sekarang kita buat isian dari pai susu. Di sini aku aduk telurnya dengan menggunakan whisk hingga kuning telur dan putih telur tercampur merata. Kemudian masukkan kurang lebih 1 sendok teh vanilla butter. Kalau kalian tidak punya vanilla butter, bisa kalian ganti dengan vanilla bubuk. Dan kemudian masukkan 1 kaleng susu kental manis. Aduk hingga susu kental manis dan telur tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, langkah selanjutnya masukkan air matang ke dalam susu kaleng. Di sini aku takar pas 1 kaleng penuh ya teman-teman. Setelah itu masukkan ke dalam adonan kuning telur, lalu aduk hingga merata. Nah, kalau udah tercampur merata, di sini aku masukkan 2 sendok makan tepung maizena ke dalam kaleng, lalu aku beri sedikit air untuk melarutkan. Setelah itu aku masukkan ke dalam adonan telur. Kemudian diaduk hingga semua bahan tercampur merata. Oh iya teman-teman, tepung maizenanya bisa kalian ganti dengan menggunakan tepung custard atau juga bisa kalian skip dua-duanya. Nah, kemudian kita saring isian dari pai susu. Di sini aku saringnya dengan menggunakan penyaring yang lubangnya lebih halus seperti ini.
Oh ya teman-teman, untuk isiannya kalian boleh saring beberapa kali. Cuma di sini aku saringnya 1 kali aja ya. Kalau isiannya udah disaring, kita sisihkan sebentar. Nah, di sini aku mau kasih tahu ya teman-teman, setiap aku memegang pai susu, aku selalu menggunakan panci seperti ini. Yang dalamnya ada cooling rack untuk kita menaruh piring atau menaruh loyang saat kita memanggang pai susu. Ada beberapa dari kalian yang sering bertanya di kolom komentar berapa suhu oven saat memanggang pai susu. Jadi di situ aku juga agak bingung ngejelasinnya, tapi di sini aku mau kasih tahu seberapa besar api kompor memanggang pai susu dengan menggunakan panci ini. Di sini aku menggunakan api kompor yang sangat kecil seperti ini. Saat aku memegang pai susu, ini dari awal hingga akhir pai susunya matang semua, dari isi maupun dari kulit ya teman-teman. Karena kita di sini membuat pai susu mini, jadi kita cetak kulit painya di dalam cetakan pai mini seperti ini ya teman-teman. Untuk ketebalan kulitnya itu sesuai selera kalian. Kalian mau yang tebal atau mau yang sangat tipis itu juga boleh. Cuma aku anjurin kalau terlalu tipis, takutnya di dasar dari kulitnya itu nanti robek sehingga saat kalian tuang isiannya menempel di loyang sehingga saat dikeluarkan itu agak sulit ya teman-teman. Nah, ini kulitnya udah selesai aku cetak ya teman-teman. Di sini kulitnya aku nggak tusuk dengan menggunakan garpu. Jadi mau aku langsung panggang di dalam panci. Nah, karena menggunakan api kompor yang kecil, jadi saat memanggang kulitnya memerlukan waktu kurang lebih 30 menit sampai kulitnya matang dan mengering. Nah, ini udah dipanggang setelah 30 menit ya teman-teman. Kalian bisa lihat kulitnya udah matang dan bagian tepi kulitnya itu sudah kering. Sekarang udah siap kita tuang isinya ya teman-teman. Nah, setelah dituang isiannya, panggang kembali pai susu hingga isiannya matang selama 30-35 menit. Jadi, total memanggang pai susu mini dari kulit hingga isiannya memerlukan kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Dan tetap menggunakan api kompor kecil ya. Nah, kalau udah 30 menit, kita angkat pai susunya yang udah matang. Cara kita melihat isian pai susunya itu udah matang atau belum, caranya kita tepuk-tepuk loyang dari pai susu. Kalau isiannya terlihat lentur dan tidak berair, berarti isiannya udah matang ya teman-teman. Sebaliknya, kalau kalian tepuk dan kalian lihat isian pai susunya masih encer, berarti kita harus panggang kembali sebentar. Nah, di sini aku ada sedikit tips buat kalian ya teman-teman. Kalau kalian ingin gampang mengeluarkan pai susu dari cetakannya, kuncinya kalian harus panggang kulitnya benar-benar kering dan matang seperti ini contohnya. Kalau kalian panggangnya tidak terlalu matang dan warnanya masih putih, itu otomatis akan susah saat kita keluarkan dari loyang. Karena kenapa? Karena isian dari pai susunya itu sudah bocor dan merembes ke dasar loyang ya teman-teman.
Nah, di sini aku juga ingin membuat pai susu mini yang rasa pandan. Aku beri beberapa sendok teh endapan pandan ke dalam adonan kuning telur. Nah, buat kalian yang sering tanya di kolom komentar, gimana sih cara buat tepian pai susu? Dan ini dia contoh caranya ya teman-teman. Nah, ini dia pai susu pandan dan rasa original udah matang ya teman-teman. Dicoba ya teman-teman resepnya. Ini cara buatnya mudah sekali dan bahan-bahannya juga ekonomis. Buat kalian yang pengen jualan dengan pai susu mini ini, nanti aku tulis rincian bahan dan harganya di kolom deskripsi ya. Terima kasih buat kalian udah nonton videonya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di kolom komentar ya kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa kembali di video aku berikutnya.